Ini yang saya perhatikan nih Mas nih, negara kita nih ya, terutama pemimpin kita nih Pak Jokowi. Dari segi kebijakannya dia, kalau dilihat apapun itu ya, dia beri kebijakan di negara ini sepertinya makin hari itu makin tidak jelas kalau rakyat yang merasakan itu yang di bawah. Segi ekonomi lah gitu ya, makin hari kan makin terpuruk kebanyakan. Jangankan yang udah tadinya memang di bawah garis kemiskinan, miskin, yang tadinya punya usaha, punya apa, diakibatkan dengan PPKM dan sebagainya, kebijakan itu justru menambah rusak kondisi di bawah itu. Banyak yang pengusaha jadi hancur, jadi tidak punya usaha, apalagi yang tadinya memang tidak punya usaha. Kebutuhan masyarakat makin tinggi, sementara daya beli makin rendah, makin tidak ada karena yang tidak usaha. Juga tempat-tempat usaha banyak ditutup kan gitu ya, itu sama gitu sekarang. Kalau kebijakan yang dipikirkan oleh dia itu pembangunan aja, sementara yang dibawa, sementara kalau saya lihat juga jalan tol terus dibangun itu kan dari hasil pinjam meminjam, sementara kebutuhan rakyat itu tidak terpenuhi lah, banyak yang tidak terpenuhi. Mungkin kalau kita jalan-jalan aja ke kampung itu banyak orang-orang miskin sekarang yang tambah miskin gitu, sudah miskin ya tambah miskin dengan kebijakan. Nah, dari semua kebijakan yang tidak karu-karuan ini, saya kira sumbernya satu, yaitu tidak tegaknya hukum Allah. Dan itu saya kira solusi satu-satunya. Di mana sebuah negara yang tidak mempunyai solusi ya, buat rakyatnya, saya kira satu-satunya cara ya harus tegaklah hukum Allah itu. Karena kalau tidak tegaknya hukum Allah dan dibiarkan suasana seperti ini, jadi nggak berontak atau kan? Ya minimal revolusi lah atau ganti sistem aja Mas. Soalnya Sistem yang berhukum Islam gitu. iya, soalnya kan manusia itu kan ciptaan Allah, ya Allah telah menurunkan juga hukumnya dunia untuk sistem kehidupan manusia di bumi ini. Siapa yang lebih tahu gitu kan kebutuhan manusia daripada penciptanya? Makanya ketika Allah menurunkan hukum sepertinya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Makanya saya pikir hukum Islam ya hukum Allah itu harus segera tegak di bumi biar kondisi memang berubah. Insya Allah dengan sistem hukum Islam kondisi bisa jauh lebih baik. Hukum Allah yang seperti apa kan? Harus mencuri potong tangan, terus mau menyentuh negara mana misalnya? Ya, mau nyontoh di Suriah kan, yang sekarang hancur, yang di Libya sekarang hancur. Ya, kalau untuk itu sepertinya, cuma kan kearifan lokal ya. Sepertinya kalau di Indonesia diterapkan hukum Islam itu bisa lebih soft penerapannya, karena di samping sepertinya hukum Islam itu keras, tapi di dalamnya justru banyak kelembutan dan hikmahnya nanti orang kan akan ada shock terapi dengan hukum Islam. Seperti di Aceh ya, seperti di Aceh ketika ada orang yang berzina lalu dirajam gitu, otomatis saya yakin bukan menghilangkan perzinahan, tapi minimal perzinahan menurut, dan lama-lama mungkin bisa juga hilang dan sebagainya. Contohnya seperti itu kan yang kita harapkan itu seperti itu. Penerapan hukum Islam itu adalah akan adanya perubahan, perbaikan di negeri ini dengan hukum Islam. Begini Gang, kalau kita mau mencari pemimpin yang adil di mata semua masyarakat, saya rasa di dunia ini nggak ada kan. Jangankan Pak Jokowi, Rasulullah saja itu dianggap tidak adil sama umatnya pada saat itu ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Allah, Rasulullah nggak adil karena yang dibagi pada saat itu adalah mu'alaf yang kaya.
Padahal menurut umatnya itu yang protes, harusnya dia yang berhak karena dia secara ekonomi yang kurang gitu kan. Dan Rasulullah sudah bersabda pada saat itu, kelak nanti ada orang yang bacaan Qur'annya, mau kita nggak ada apa-apanya, bagus, habis Qur'an, tapi hanya sampai di tenggorokan. Jadi kita sebagai masyarakat, tugasnya adalah mendoakan pemimpin kita, bukan ngeberontak tapi atas nama revolusi. Indonesia ini sudah sesuai hukum Islam. Pancasila itu di dalamnya sudah memuat dan itu dirumuskan juga oleh para ulama kan. Jadi kita mendoakan supaya pemimpin kita mendapatkan hidayah, supaya kebijakannya itu bisa benar-benar tepat sasaran, bermanfaat buat kita semua. Para ulama dengan lisannya menyampaikan kepada para pemimpin. Jadi bukan kita melihat kondisi, wah kita harus perangi dengan tangan, nggak boleh. Yang berhak untuk dengan tangan itu adalah aparat negara yang memang diberikan wewenang untuk itu. Dan akan perlu tahu nih, ketika kita memberontak, seperti ya di Suriah, yang di Libya hari ini hancur. Kenapa? Mereka kata ini harus menegakkan hukum Islam. Dan faktanya mereka adalah orang-orang yang haus kekuasaan, menggunakan agama sebagai kedok. Jadi jangan sampai ini kan berita-berita harus kita saring, kita cek recheck, kita tabahin, jangan sampai menjadi korban hoax kan. Apalagi menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi yang salah. Benar kita akui, Pak Jokowi dengan kabinetnya belum sempurna, masih banyak kekurangan. Itu tugas kita mendoakan. Kita mengkritik, boleh mengkritik, tapi jangan nyinyir. Kritik itu ada solusi. Kritik itu yang membangun, bukan konstruktif, bukan yang merusak. Nah ini yang terjadi. Kritik itu boleh kan, tapi yang membangun, jelas gitu. Bukan hanya kita mengkritik tapi tanpa solusi. Ini loh, solusinya harus negara Islam atau khilafah. Bukan kita memberontak. Yang terjadi hari ini adalah mereka yang ingin berkuasa dengan jalan menggunakan agama, dipolitisasi sedemikian rupa, sehingga masyarakat-masyarakat yang memang punya latar belakang kecewa mau bergabung mereka. Kalau saya bilang ini, mereka adalah pemberontak yang mengatasnamakan agama. Jadi jangan sampai terprovokasi, Kang Uwen. Negara ini akan semakin tidak aman, dan kalau tidak aman, mana bisa kita beraktivitas dengan baik. Jadi kita harus waspadakan, walaupun yang disampaikan agama, ini membawa kitab suci. Tidak semua orang yang mengaku beragama dan membawa kitab suci itu benar. Sayyidina Ali tidak. Hukum Islam harus diganti dengan hukum Islam, dengan sistem Islam. Karena kebencian dalam dirinya dibunuh. Nah, hari banyak sekali sudah seperti itu. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai dengarkan yang kedamaian. Jadi kalau ada yang kita harus begini, harus revolusi, kita harus ganti negara ini dengan negara Islam, dengan sistem Islam. Hari ini sudah sesuai dengan Islam. Kita juga ibadah bebas aja, mau berapa rakaat, mau semalam nggak apa-apa. Jadi kita harus terbuka bahwa kita harus lihat fakta yang sebenarnya. Justru dengan adanya pembangunan tadi yang akan sampaikan, sekarang ada jalan tol yang tadinya nggak ada akses, yang tadinya berjualan hanya di luar, sekarang bisa tembus, bisa lintas, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Masalah dari ngutang dari mana? Ya nggak masalah. Ngutangnya untuk pembangunan daripada ngutang terus dikorupsi, itu yang bahaya. Itu, jadi kita harus kritiskan terhadap informasi yang kita terima, karena hari ini berita hoax dengan berita fakta itu beda-beda tipis kan. Kalau kita nggak kritis, ya kita akan korban, karena kadang di grup-grup di media sosial tidak semua orasi-orasi keagamaan itu ternyata ya yang mendamaikan. Banyak yang ujaran kebencian, hujatan, caci maki tadi yang sudah asal. Ya kalau setiap apapun solusinya hanya negara Islam atau khilafah,
yang seperti ini. Pokoknya harus bersatu dengan alasan yang tidak jelas, itu kan sama saja kalau menurut saya halu. Padahal mereka sejatinya kebencian dalam dia karena dia hasrat politik yang tercapai, makanya atas nama revolusi. Begitu kan. Jadi sekarang kita harus belajar dengan orang yang benar, yang damai. Tolak ukur agama itu adalah akhlak. Rasulullah turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi menyenangkan, oh iya ya, ini agama menjadi rahmat. Jadi kalau kita beragama menjadi pemarah kan, berarti kita beragama dengan cara yang salah. Gitu kan.